Suara Wong Desa. Terus dulur, hari ini saya tidak jalan-jalan ya bersama anak-anak, bersama bocil-bocil lumayan, karena posisinya saya sekarang di Jakarta, anak-anak di Lampung lur ya. Ya insya Allah mungkin kalau ada waktu luang pas saya pulang nanti saya bikin lagi ya. Untuk Anda yang rindu sama anak-anak ya mohon bersabar. Maaf dulur, beberapa hari yang lalu ya saya mendapat pertanyaan dari pemirsa ya, dari para sedulur di kolom komentar saya. Sebenarnya saya tuh nggak mau jawab lur ya, tapi ya karena ini sebuah pertanyaan, dia pun butuh jawaban yang pasti mungkin ya, karena di hati penanya ini ada sebuah kebimbangan ya. Ini tentang mohon maaf, tentang sejarah lur, sejarah legenda ya, sejarah legenda yang ada di negeri kita ini. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Beliau ini berasal dari Jakarta Timur ya. Di sini namanya Mas Roy namanya. Dia bertanya, Cak tolong minta penjelasan sejarah tentang Nyai Roro Kidul, karena menurut dia ini Nyai Roro Kidul atau sejarah dari Nyai Roro Kidul itu banyak versi, sehingga dia tuh bingung yang sebenarnya yang benar tuh yang mana. Ya saya repotan lur ya. Ya untuk para sedulur semua ya kalau bisa, kalau bertanya itu yang logika aja ya, yang real, yang masalah kehidupan sehari-hari atau masalah YouTube lah ya. Sedikit banyak saya tahu tentang YouTube, tapi ini kayak sudah nyelewar jauh loh. Saya mau nanya aku tentang Nyi Roro Kidul, saya nggak jawab. Saya tahu sejarahnya ya, tahu sejarah versi saya maksudnya ya. Kalau saya bilang nggak saya jawab ini sebuah pertanyaan di kolom komentar saya dan saya wajib menjawab. Sementara saya insya Allah ya sedikit tahu, ya memang harus saya jawab gitu ya. Jadi ya sebenarnya saya mohon maaf ya kepada orang-orang paranormal, para dukun-dukun, juga para semua ya, yang para sejarawan ya, apa namanya itu, yang tukang meneliti sejarah itu. Ya saya mohon maaf kalau pendapat saya ini atau apa namanya, bukan kajian ya pokoknya di dalam saya menyampaikan pendapat saya ini berbeda dengan Anda, saya mohon maaf ya. Dan ini tidak perlu diperdebatkan, karena memang semua itu juga karena apa ya, tidak bisa dijabarkan atau dijelentrehkan. Jelentrehkan nih ya, pokoknya karena sesuatu ini menyangkut hal yang gaib, jadi ya kita tidak bisa memakai logika lagi gitu. Jadi untuk paranormal, sekali lagi para dukun-dukun, kalau ada perbedaan ya nggak usah marah-marah nantang gelut ya, nggak usah. Namanya sebuah cerita, sebuah legenda itu ya kemungkinan itu ya kalau ada nyelewarnya dikit-dikit ya wajar. Karena apa? Sang penulis dulu itu juga kalau dia ingin membuat satu cerita itu tentunya pasti diberi bumbu-bumbu agar cerita itu indah, seperti kita menonton sinetron atau film ya. Aduh nyamuk. Bahkan film yang bisa dikatakan legenda sekalipun ya, itu pun ketika dibuat satu buah film itu harus
diberi bumbu-bumbu agar film itu terlihat bagus, bisa apa namanya, membuat orang nonton tuh nggak jenuh gitu loh. Kalau lurus ke benang merah seret ya nggak menarik juga gitu loh. Oke para sedulur, sekali lagi saya mohon maaf ya pada semua pihak yang mungkin ceritanya ini berbeda. Saya juga mohon izin dengan hati paling dalam, mohon izin kepada Bunda Ratu, saya mengangkat sebuah tema dalam YouTube ini dalam rangka menjawab pertanyaan. Kalau salah ya mohon dimaafkan. Oke para sedulur, kalau kita ingin tahu cerita tentang Bunda Ratu Nyiro Kidul ya, memang ada beberapa versi. Ada yang mengatakan beliau itu adalah anak dari Prabu Siliwangi, ada yang mengatakan beliau itu anak dari raja dari kerajaan dari Pekalongan, ada yang mengatakan bahwa beliau itu adalah anak dari Ratu Bilqis. Bahkan saya beberapa tahun yang lalu pernah ke Sukabumi ya, kemudian saya main di Pelabuhan Ratu di Pantai Karanghawu ya. Di situ ada Hotel Samudra Beach, itu tempat peristirahatan Bung Karno. Jadi ada satu kamar yang dikhususkan untuk dulu ya, kamarnya Bung Karno dan Nyiro Kidul, ceritanya seperti itu. Kemudian saya juga naik ke bukit yang di Karanghawunya itu kan ada bukit yang ada pohonnya, ada bukit batu, di atas itu ada petilasan juga, ada musola. Pokoknya saya ziarah ke situ pernah ya, ke atas itu. Nah, dari cerita warga setempat bahwa Nyiro Kidul itu katanya ada dua, yang satu Nyai Roro Kidul, yang satu Nyai Roro Jenek. Wah ya, ini kan versi lain lagi ya. Sementara yang saya dapatkan ini adalah versi yang untuk saat ini saya meyakini bahwa versi yang saya akan tayangkan ini adalah versi yang saya yakini kebenarannya. Dan kenapa saya meyakini kebenarannya? Karena sebenarnya itu yang masyarakat ceritakan itu, yang satu begini, satu begini, satu begini, itu sebenarnya tidak simpang siur. Kalau kita tahu cerita saya ini, dia nyambung satu kesatuan, sebenarnya seperti itu. Oke, Pak Sedulur, kalau kita berbicara tentang sejarah ya, sejarahnya Nyiro Kidul, nah ini sejarah gaib ya, itu kita bermula ke daerah Jogja dulu. Di daerah Jogja itu ada 3 kerajaan ya. Yang di atas gunung itu ada kerajaan Gunung Merapi, di tengahnya ada Istana Kesultanan, kemudian yang ke pesisir ke lautnya itu ada Keraton atau Istana Laut Selatan. Yang terlihat nyata itu yang di Kesultanan, yang sampai sekarang masih ada ya. Yang di Gunung Merapi itu keraton gaib, yang di Laut Selatan itu pun keraton atau kerajaan gaib. Nah, posisi Nyiro Kidul itu ada di keraton atau Istana Laut Selatan. Sebenarnya ya, mohon maaf ya Bunda Ratu, yang kita sebut-sebut Nyiro Kidul atau yang disebut para dukun-dukun yang bisa menemui Nyiro Kidul, bahkan ada sejarah Bung Karno, presiden kita, itu pernah menemui Nyiro Kidul. Itu cerita benar, tetapi tidak tepat. Kenapa saya katakan benar tapi tidak tepat? Sesungguhnya gini, di Istana Laut Selatan itu
yang memimpin atau ratunya itu bernama Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kenconosari. Ya, jadi sang ratu yang ada di sana itu adalah Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kenconosari. Beliau ini sudah haji. Beliau ini muslim. Dulu saya menonton di salah satu televisi ya, ada seorang indigo yang pernah katanya bisa masuk ke ruang sana, itu dia melihat Nyi Roro Kidul itu katanya memakai jilbab, memakai hijab, dan dia tidak berbicara, hanya tersenyum. Itu sebenarnya bukan Nyi Roro Kidul, tapi Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kenconosari. Dan beliau ini setiap tahun itu selalu naik haji ke Mekah. Dan di Mekah itu pun ada sebuah istana atau kerajaan gaib, kerajaan para jin di sana. Kemudian mungkin dia ke sana, terus dia naik haji, makanya gelar dia adalah Hajah. Nah, kemudian Gusti Kanjeng Ratu ini, ya, Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kenconosari ini, atau yang disebut dengan Bunda Ratu, ya, ini memiliki abdi kinasih, ya. Abdi kinasih itu adalah pembantu. Pembantu di sini bukan pembantu yang membersihkan rumah, bukan. Tapi kalau di sebuah kerajaan atau di sebuah negara, abdi kinasih ini adalah, kalau di Indonesia ya itu menteri. Sama, menteri juga pembantu presiden. Nah, ini juga pembantu ratu. Itu namanya abdi kinasih. Nah, Bunda Ratu ini atau Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kenconosari ini memiliki kurang lebih sekitar 28 abdi kinasih atau pembantu kenegaraan, ya, sekali lagi. Nah, untuk urutan pertama itu ada yang namanya Nyi Roro Kidul. Nah, ini sebenarnya adalah abdi kinasih bagian urusan luar negeri. Jadi kalau di Indonesia mungkin ya menteri luar negeri lah, begitu. Jadi dia mengurusi bagian di luar kerajaan Pantai Laut Selatan, karena memang di sana tuh banyak, menurut pengakuan orang yang pernah melihat ke sana, itu melebihi Indonesia banyaknya masyarakatnya itu. Dan kerajaan Pantai Laut Selatan itu sangat-sangat megah dan tidak ada di dunia. Dinding lantai itu emas semuanya, gitu, sangat megah. Makanya dia Bunda Ratu membutuhkan orang-orang kepercayaan dia untuk membangun sebuah negara, melayani rakyat dengan baik. Nah, makanya dia membutuhkan seorang menteri, ya, menteri luar negeri yang bernama Nyi Roro Kidul. Kemudian beliau juga memiliki abdi kinasih yang bernama Kanjeng Ria Kidul. Kanjeng Ria Kidul ini kalau di Indonesia ya itu adalah menteri dalam negeri. Jadi menteri ngurusi masalah dalam negeri. Abdi kinasih atau pembantu yang mengurusi di urusan dalam negeri. Kemudian ada juga yang bernama Mbok Mban Kidul. Mbok Mban Kidul itu bekerja mengayomi, mengasuh. Kalau di Indonesia mungkin menteri pendidikan mungkin, ya. Jadi dia tuh mengasuh, memberi semacam pelajaran-pelajaran buat generasi-generasi, gitu. Kemudian juga ada yang namanya Kanjeng Ratu atau Kanjeng Mayangsari. Nah, Mayangsari ini mengurusi di bagian pembangunan. Nah, Kanjeng Ratu Mayangsari inilah yang pernah menemui Bung Karno di hotel
Samudra Beach. Karena waktu itu Bung Karno sedang memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Tentunya sebuah negara yang merdeka itu membutuhkan sebuah pembangunan. Nah, Gusti Ratu Mayangsari inilah yang menipu Bung Karno, yang mungkin memberikan pendapat atau sharing untuk memajukan bangsa Indonesia itu seperti apa, pembangunan seperti apa. Bahkan kenapa kok Bung Karno itu memilih Jakarta untuk ibu kota? Karena apa? Di Jakarta itu tidak rawan gempa. Pernah terjadi gempa, tetapi gempa di luar Jakarta efeknya sampai ke Jakarta. Bisa dikatakan paling aman. Dan yang kedua, di daerah Kalimantan. Ya mungkin ini ya pendapat atau masukan dari Kanjeng Mayangsari, begitu. Jadi kalau ada dukun-dukun atau paranormal yang mengatakan bisa bertemu dengan Nyi Roro Kidul, itu bisa dikatakan ya bisa juga mungkin berbohong, bisa juga berimajinasi, bisa juga ngarang, ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas bisa bertemu kalau tahu caranya, ya. Dan saya nggak tahu caranya, jangan tanya saya. Saya cuma tahu sejarahnya, tapi nggak tahu caranya. Ya. Jadi yang menemui mereka itu bukan Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencono Sari atau Bunda Ratu, bukan. Ya menteri-menterinya inilah yang bisa menemui mereka yang tahu caranya itu, termasuk Gusti Mayangsari itu yang telah menemui Bung Karno. Dan menurut sejarah yang saya tahu, bukan hanya Gusti Mayangsari yang bisa menemui Bung Karno, tapi Gusti Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul juga pernah juga menemui, gitu loh. Ya, kemudian ini beberapa tadi ya, 4 ya, 3 apa 4. Nah, selebihnya itu masih ada 28 ya, dari 4 tadi itu ada, jadi masih ada 24 abdi kinasih atau pembantu dari Bunda Ratu Hajah Kencono Sari ini. Di antaranya dari 24 ini ya ada Nyi Blorong, juga ada. Nyi Blorong itu bagian Menteri Keuangan. Jadi bagi Anda, kok bagi Anda, janganlah ya, ini nggak baik. Ya maksudnya kisah orang-orang yang meminta pesugihan apa ke Nyi Blorong itu ya karena Nyi Blorong itu yang mengurus masalah keuangan di sana. Kemudian ada kisah bahwa Nyi Roro Kidul itu ada 2, yang satu Nyai Roro Jenek, ya, kisah dari teman saya yang saya pas ke Karanghawu itu ya, ke Pelabuhan Ratu, dia cerita begitu. Mungkin saja Roro Jenek itu ya di antara abdi kinasihnya itu ada, karena kan banyak, saya ceritakan tadi kan 28 kurang lebihnya segitu. Nah kemudian ada cerita yang dari Jawa Barat bahwa Nyi Roro Kidul itu adalah anak dari Prabu Siliwangi. Itu kemungkinan besar ya bahwa anak dari Prabu Siliwangi ini bergabung di Laut Selatan, itu pun diangkat menjadi abdi kinasihnya, gitu loh. Di antara yang 8 itu ada di dalam situ, gitu. Jadi bukan penguasanya, bukan, tapi abdi dalam gitu loh, abdi kinasih ya, bukan abdi dalam. Kalau abdi dalam itu pembantu biasa, kalau abdi kinasih itu pembantu sekelas menteri, itu ya. Jadi untuk prosedur semua, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kisah Nyai Roro Kidul itu banyak versi, itu sebenarnya nyambung ya. Semua itu masuk di 28 abdi kinasih. Di sana ada menceritakan Nyai Roro Kidul di sini, Nyai Roro Kidul di sini. Nah, itu masuk di kategori 28 itu, gitu loh. Tapi pucuk pimpinan atau sang ratu sendiri itu adalah seorang hajah. Dia itu muslim, gitu ya. Jadi ya, sekali lagi saya mohon maaf ya kalau ada berbeda cerita mungkin dengan cerita saya.
ya nggak usah pertentangan menyalahkan si A si B. Kalau Anda menyalahkan saya pun untuk menuntut Anda untuk masuk ke sana, mengambil cerita atau mengambil gambar di sana, bisa apa tidak. Nah kan begitu, itu tidak perlu ya. Yang jelas ya, mungkin ada pertanyaan, Pak Cak Yudi itu tahu dari mana saya ini? Banyak sumber yang saya gali tentang keberadaan Nyi Roro Kidul. Bahkan saya sampai datang ke Pelabuhan Ratu, saya juga datang ke Hotel Samudra, saya juga naik ke bukit yang tempat kalau bahasa Jawa itu nyadran ya, tempat ziarah petilasan lah, pertemuan Bunda Ratu Nyai Kidul sama Bung Karno. Di situ saya ke sana. Jadi bukan cuma 1-2 orang, puluhan orang. Nah kemudian saya menemukan satu orang yang menurut saya lebih masuk akal, ya ini cerita ini gitu loh, sangat masuk akal gitu loh. Jadi kesimpulannya bahwa cerita-cerita di masyarakat itu bukan simpang siur, bukan, atau kok beda-beda, bukan beda sebenarnya. Masuknya itu ya perbedaan, cuma mereka mengira bahwa itu sang ratu. Kisah di sini itu sang ratu, yang menipu Bung Karno pun itu sang ratu. Sebenarnya bukan. Mereka itu adalah abdi kinasih, atau ya bahasa gampangnya lah ya, itu menterinya Gusti Kanjeng Ratu, yang bisa menemui orang-orang yang ada keperluan itu, gitu loh. Jadi puncak pimpinan ratunya itu adalah Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencono Sari, itu ya. Bahkan cerita yang di Pekalongan ya, Dewi Lanjar itu pun masuk di kategori 28 abdi kinasihnya ini, gitu loh. Jadi banyak gitu loh. Yang saya dapat kali itu ya cuman beberapa ini gitu loh. Yang lainnya ada, cuman saya lupa karena ya udah lama sih cerita ini. Ini baru ada yang penanya tadi itu, baru saya ingat lagi. Dan saya sengaja bikin video ini untuk agar orang tidak simpang siur, ya. Agar tidak simpang siur. Ya sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, berbeda cerita, ya namanya cerita, yang namanya legenda itu kadang memang ada sedikit berbedanya. Nah, ini jangan kita jadikan masalah ya. Oke, prosedulur, sekali lagi mohon maaf ya. Saya juga mohon maaf pada Gusti Ayu, Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencono Sari kalau saya telah lancang membuka satu buah video ini ya, karena satu, ini ada sebuah pertanyaan, yang kedua saya ingin mengklirkan biar orang itu nggak salah paham begitu ya. Ya mohon maaf Bunda Ratu. Oke prosedulur, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Sekali lagi saya mohon kepada para penanya ya, tolonglah, Pade ini bukan orang pintar ya, Pade ini orang bodoh, tapi Pade tetap belajar ya. Jadi nanyanya itu jangan yang aneh-aneh lah gitu ya, yang masalah kehidupan aja, masalah apa gitu ya. Oke prosedulur, mohon maaf saya sedikit pening kepalanya, saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Sebagai biasa, sebagai salam penutup, jangan lupa tersenyum, karena senyum itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Soro Wang Dizo Terima Kasih.